Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Gunawan dengan NPM 20330051680. Saya akan menjelaskan tentang hukum laut, udara, dan luar angkasa. Sebagaimana disebutkan dalam UUD tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Yamaika, negara Indonesia merupakan negara pantai sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi 1 Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Pemerintah Indonesia pada saat itu mengungkapkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi, dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut, yaitu tentang negara kepulauan, dan Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dengan UU Nomor 17 tahun 1985. Maka negara Indonesia berubah statusnya menjadi negara kepulauan. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang hukum laut, pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus tahun 96 telah mengundangkan UU Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping mengatur rezim negara kepulauan, Konvensi PBB tentang hukum laut juga mengatur rezim baru tentang zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal dan juga landas kontinen. Dengan diakuinya ZEE dan juga landas kontinen, maka negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE yang telah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1983 dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan serta hak berdaulat atas dasar laut yang tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial Indonesia, yaitu landas kontinen Indonesia. Di samping itu, luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta kilometer, yang terbagi atas 3 juta kilometer persegi merupakan ZEE, dan 2 juta kilometer persegi merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Secara umum, atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut. Sebagai sumber kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di laut ini meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil sampai ikan yang sangat besar, dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sumber kekayaan laut lainnya antara lain rumput laut, mutiara, dan lain-lain. Sumber daya laut demikian disebut sebagai sumber kekayaan hayati. Selanjutnya, mengenai kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut dan tanah di bawahnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang terdapat di landas kontinen atau yurisdiksi nasional dan di kawasan de area berada di luar yurisdiksi nasional. Kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut antara lain bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas, tembaga, timah, dan bahan polimetalik lain. Kekayaan alam ini disebut sebagai sumber kekayaan non-hayati dan sifatnya tak dapat diperbarui. Artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus akan habis. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi, berdasarkan fakta historis sejak zaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk mengangkut manusia maupun barang. Lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara lain semula belum secara tegas diatur oleh hukum. Akan tetapi, sesudah Perang Dunia II,
Masalah lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara asing diatur oleh hukum laut internasional, yaitu dalam Konvensi Jenewa 1 tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dalam konvensi ini, yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus. Setelah disahkannya KHL 1982, hak lintas kapal-kapal asing diatur dalam konvensi ada 3 macam, yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur kepulauan. Dan setelah itu adanya hukum udara dan hukum angkasa, yang merupakan lapangan hukum yang tersendiri yang mengatur suatu objek yang mempunyai sifat yang khusus. Munculnya pengaturan hukum ruang udara dan luar angkasa dimulai sejak ditemukan berbagai macam teknologi bagi umat manusia pada abad ke-20. Tujuannya adalah agar dapat mengeksplor lebih lanjut mengenai ruang angkasa dan luar angkasa dan ruang udara. Penemuan dan penciptaan pesawat udara sebagai sarana transportasi untuk melintasi suatu wilayah atau menuju wilayah suatu negara melewati jalur udara merupakan salah satu alasan kuat diperlakukannya pengaturan dalam hukum ruang udara. Sebagaimana diketahui, menurut hukum internasional, wilayah negara terdiri dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Wilayah laut merupakan perluasan dari wilayah daratan, sedangkan wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan laut. Hal ini dapat dilihat dalam Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang mengakui kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Pengaturan ini sama dengan pengaturan ruang udara yang diatur dalam dalil hukum Romawi, Casus est solum ss quod colum, yang mengemukakan barang siapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah. Hukum atau ruang udara atau airspace sendiri diartikan sebagai serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata, atau timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Ruang udara dapat dikatakan mempunyai status analog dengan laut, yaitu kedaulatan teritorial negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu, dan selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut wilayah. Mengenai kedaulatan negara di udara di atasnya wilayah, Gerhard von Gau mengemukakan beberapa teori, yaitu berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti laut lepas, yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas. Sejumlah ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di negara-negara sahabat, dan kedaulatan mutlak dan tanpa batas dan ruang udara nasional tanpa batas ketinggian. Pengembangan teknologi yang terus terjadi ini tidak hanya membuat dibutuhkannya sebuah pengaturan, tetapi diperlukan pula sebuah wadah atau tempat yang diakui oleh secara universal sebagai wujud pelaksanaan pengaturan tersebut yang dilandasi dari hukum domestik maupun hukum internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.